warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini Kak Abu Asad menemani adik-adik semua dalam program Pesantren Anak Soleh. Dan kali ini adik-adik, Kak Abu Asad akan membawakan sebuah tema yang menarik sekali. Itu judulnya adalah agar ibadahku diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adik-adik, emangnya ada ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu nanti yang akan Kak Abu Asad bahas adik-adik. Tapi sebelumnya adik-adik, kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk apa adik-adik? Untuk main game online, untuk senang-senang sama teman-teman bermain futsal, bermain sepak bola setiap hari dari pagi sampai sore, bermain game dari pagi sampai sore. Apakah itu Allah menciptakan kita untuk itu? Ternyata Allah menciptakan kita bukan untuk itu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ternyata kita semua, Abu Asad, adik-adik, abi, umi, ayah, bunda, kakek, nenek, om, paman, tante, dan semuanya Pak RT, Pak RW diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma satu tujuannya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adik, kita ini hidup di dunia, Allah ciptakan kita, lalu kita hadir di dunia bukan untuk main game online tiap hari atau main futsal setiap hari, bukan, tapi untuk beribadah kepada Allah. Tapi adik-adik, ternyata ada orang-orang yang dia beribadah yang sangat rajin, semangat, tapi ternyata Allah tolak. Kok bisa ya? Kenapa bisa? Sebelum Kak Abu Asad bahas itu adik-adik, Kak Abu Asad ingin sampaikan juga pada adik-adik ya. Adik-adik tahu tidak, ibadah itu apa sih? Apa ya ibadah? Ibadah itu sholat. Bukan hanya itu adik-adik. Ibadah itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, beliau menyampaikan adik-adik satu definisi bahwasannya ibadah itu adalah setiap perbuatan, perkataan ya, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adik-adik, setiap perkataan, perbuatan. Kalau perkataan yang dia dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, maka perbuatan tersebut akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa adik-adik? Seperti ucapan tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah. Maka itu adalah merupakan satu ucapan yang Allah cintai dan ridhoi, dan dia akan bernilai ibadah. Tentunya ibadahnya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata adik-adik ya, ada orang-orang yang ketika mereka beribadah dengan rajin, dengan semangat luar biasa, ya adik-adik, ternyata Allah tidak menerima ibadah tersebut. Kok bisa ya? Makanya adik-adik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Dan siapa saja yang berharap berjumpa dengan Rabb-Nya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyamal amalan salihah, maka dia kerjakan amal yang soleh. Wala yusrik bi'ibadati rabbih ahadan, dan jangan menyekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah. Jadi yang pertama adik-adik ini, jika kita ingin berjumpa dengan Allah, tentunya adik-adik yang bisa berjumpa dengan Allah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena Allah akan menemui para penghuni surga nanti adik-adik, dan Allah akan menjumpai mereka, dan bagi penghuni surga nanti kelak akan mendapatkan satu kenikmatan yang terbesar, itu bisa melihat wajah Allah.
Makanya adik-adik yang bisa berjumpa dengan Allah hanya orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang beriman ini adik-adik yang bisa berjumpa dengan Allah, kata Allah tadi adik-adik, yaitu yang pertama yang mereka mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu apa adik-adik? Kata para ulama adik-adik, amal soleh itu adalah ibadah yang dilakukan sesuai dengan yang apa Rasulullah ajarkan. Itu yang pertama. Kemudian kata Allah, wala yusrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah. Jadi yang kedua adik-adik, kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, kalau kita ingin amalan ibadah kita diterima oleh Allah, yang pertama mengerjakan amalan soleh, yaitu amalan yang dikerjakannya sesuai dengan Rasulullah ajarkan. Yang kedua, agar amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia tidak menyekutukan Allah, yaitu memurnikan ketaatan kepada Allah, ikhlas karena Allah adik-adik. Jadi adik-adik syaratnya harus dua. Contohnya adik-adik ya, kalau syarat ini tidak dilaksanakan maka ibadahnya akan ditolak oleh Allah. Sama adik-adik, kalau kita misalnya nih adik-adik kita mau masuk ke sekolah, baru mau masuk nih adik-adik, kita kan ada syaratnya tadi. Pertama syaratnya yaitu mengikuti ujian tes masuk, kemudian membayar uang pangkal, iuran sekolah dan sebagainya. Setelah itu baru kita bisa sekolah di sana. Kira-kira adik-adik kalau ada orang ini datang kucuk langsung sekolah terus duduk, kira-kira diterima apa diusir? Akan diusir. Loh, kamu siapa? Namanya nggak ada. Ya adik-adik ya, karena tidak terdaftar. Dia nggak ikut ujian tes masuk ke sekolah tersebut. Dia juga tidak membayar. Berarti syarat-syaratnya dia menjadi siswa di sana tidak ada, makanya dia tidak dianggap, tidak diterima. Walaupun dia semangat, aku kan mau belajar semangat, tapi nggak bisa. Di sini yang harus belajar yang sudah terdaftar, sudah ikut tes ujian juga, sudah membayar juga. Jadi syarat-syaratnya sudah dikerjakan, dilaksanakan. Kan kamu belum, walaupun kamu semangat belajar. Tuh adik-adik, sekolah aja, kalau kita mau sekolah, syarat-syaratnya harus kita penuhi dulu, baru kita bisa sekolah di tempat tersebut. Kalau tidak, ya kita dianggap tidak jelas adik-adik, murid yang tidak jelas. Makanya adik-adik, kita harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Begitu pula adik-adik dalam ibadah ya. Dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa sembarangan. Bukan karena aku mah inti ibadah karena Allah, aku rajin loh ibadahnya, semangat, sholat 5 waktunya aja, setiap azan aku ke masjid, bagus. Tapi adik-adik ternyata banyak orang-orang yang dia rajin sholatnya, dia semangat sholatnya, ya, semangat ibadahnya, dan dia rajin ibadahnya. Ternyata adik-adik ibadah yang dikerjakannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tadi sudah Kak jelaskan. Yang pertama syaratnya tidak terpenuhi, karena ibadah itu kalau ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama syaratnya apa adik-adik? Yang pertama adalah syaratnya ikhlas karena Allah, memurnikan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita beribadah adik-adik, ya kita harus murni karena Allah, bukan karena apa-apa. Ya, bukan karena ingin dipuji orang. Wah, kamu orangnya rajin sholat ya, kamu masya Allah kalau sholatnya tertib. Ya, bukan dipuji orang tujuan kita adik-adik, tapi tujuan kita adalah semata-mata untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana dalam soal Al-Bayyinah adik-adik. Adik-adik mungkin udah hafal Al-Bayyinah kan? Iya dong. Anak-anak soleh insya Allah hafal surat-surat tersebut, apalagi juz 30 sudah di luar kepala semua. Itu mah lupa tambah satu ya, itu lupa ya. Masa sudah hafal sekali gitu adik-adik ya, insya Allah. Nah adik-adik, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah, ya, dalam melaksanakan ajaran agama yang lurus. Tuh, masya Allah adik-adik. Jadi kata Allah adik-adik ya,
mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan. Maksudnya apa sih Kak Bosan memurnikan itu? Maksudnya adik-adik kita yang namanya murni adik-adik itu nggak bercampur. Ini air, kalau udah campur sama sirup udah nggak murni lagi adik-adik, namanya air sirup. Kalau air murni itu air yang masih jernih, bening, tidak ada sesuatunya, benar-benar tidak tercampur apa-apa, tidak tercampur debu, tanah dan sebagainya, benar-benar bersih sekali. Itu namanya murni adik-adik. Nah, beribadah juga demikian adik-adik, harus murni. Ya, jangan sampai tercampur dengan apa-apa. Seperti misalnya kita mau minum, kalau kita ingin minuman yang segar, yang sehat, yang tentunya membuat tubuh lebih baik, minum yang airnya murni adik-adik, air mineral yang sangat bersih. Kalau kita keseringan minum yang bercampur dengan sirup juga nggak bagus adik-adik. Tapi yang paling bagus itu meminum air yang murni. Kita aja adik-adik di dunia meminum yang satu yang murni ini air bisa mendatangkan kebaikan yang banyak. Maka beribadah kepada Allah pun harus dengan yang murni, nggak boleh dicampur dengan apa-apa. Ya, misalnya dicampur dengan tadi adik-adik ingin dipuji orang, ingin membanggakan diri, nggak boleh. Itu syarat yang pertama adik-adik. Syarat yang kedua, kalau kita ingin diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi apa adik-adik? Yaitu falyamal amalan shalih, yaitu mengerjakan amalan soleh yang sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Jadi yang kedua syaratnya apa adik-adik? Beribadah sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Emang kenapa Kak Buasar? Karena adik-adik, kalau ada orang yang ibadahnya ikhlas karena Allah, tapi dia tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, maka ibadahnya tertolak. Misalnya nih adik-adik, ada orang yang aku mau sholat subuh 10 rakaat, Allahu Akbar. Padahal niatnya baik loh adik-adik, dia ibadah kepada Allah dan dia ikhlas. Walaupun yang lain cuma 2 di 10 sholat subuhnya, dia ikhlas. Diterima enggak? Ya enggak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan contoh Rasulullah. Ya, karena tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan yang 2, di mana 10. Itu yang pertama adik-adik ya. Yang kedua, yaitu kalau seandainya ibadah tidak dikerjakan, ya, karena sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka ibadah itu pun ditolak walaupun dia ikhlas karena Allah. Tuh, karena kenapa? Kata Rasulullah adik-adik, yang sebagaimana riwayat dalam riwayat Muslim adik-adik, Rasulullah SAW pernah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan ibadah yang tidak pernah kami ajarkan di dalamnya, yang tidak ada dalam perkara kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut ditolak. Tuh adik-adik. Jadi saat itu dia harus 2, ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, ditolak. Sesuai dengan contoh Rasulullah tapi tidak ikhlas, bukan karena Allah tapi karena ingin dipuji, juga ditolak. Makanya saatnya harus 2. Itu adik-adik. Ibadah jika ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu 2. Pertama, 1, kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yaitu beribadah kepada Allah sesuai dengan yang Rasulullah SAW contohkan dan ajarkan. Tapi adik-adik, itu saja yang bisa kamu sampaikan di kesempatan kali ini. Agar ibadah kita diterima oleh Allah, maka penuhi 2 syaratnya, ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketemu lagi adik-adik. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.